secara kebetulan tanpa desain yang maha kuasa. Percaya enggak? Jadi akhirnya sebetulnya kita merasa mampu, kita merasa bisa dari mana datangnya? Dari sudut pandang yang sangat sempit sekali sebetulnya. Ketika hati saya mengatakan minum, ya kan? Ini dari mana asalnya? Dari rasa kering di tenggorokan dan melalui gelombang saraf tadi, ya, disebut dengan gelombang neurogelombang, itu dikirim kepada hati kita dan hati kita juga mengirimkan kepada otak kita melalui gelombang elektromagnetik dan diproses oleh otak, dan otak mengeluarkan perintah kepada tangan kita menjulur mengambil gelas dalam sekejap itu. Betul nggak? Dan lalu mulut kita juga terbuka, dan lalu mulut kita menghisap air itu sendiri. Berarti aku bisa mengambil gelas. Simbolnya aku bisa mengangkat gelas. Setelah saya ketemu lagi, dia minta tolong, Pak Kiai tolong suapin saya. Nah, kamu katanya bisa ngambil gelas dulu, sekarang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa. Jadi yang aslinya kamu bisa atau tidak bisa? Yang aslinya bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Karena bisa, karena dikasih bisa. Dikasih Allah, ketika dicabut lagi. Nah, jadi artinya sesungguhnya kemampuan kita untuk bergerak, untuk melangkah, untuk tidur, bekerja sebagainya itu dalam wilayah, kenapa? Dalam wilayah kekuasaan Tuhan, karena kita masih ada ruh yang masih nyambung, masih hotline-nya masih nyambung dengan Tuhan itu. Maka kita bergerak. Contohnya seperti seorang masinis di metro kereta listrik di Jakarta, dia seperti anggota badan, dikomandakan oleh sentral kereta listrik itu. Kereta nomor sekian, iya bos, sampai Gambir jam 11 tepat. Oke bos, gas, kecepatan 20, betul nggak? Sampai di Manggarai turunkan dikit karena penghalang jalan belum tutup sempurna. Oke bos, diinjak, betul nggak? Sang masinis beranggapan saya bisa mempercepat kereta melaju, betul nggak? Dan saya bisa memperlambat kereta melambat, betul nggak? Ketika listriknya mati bisa dipercepat. Nah itulah artinya. Jadi kita karena masih ada listriknya, kita ngerasanya bisa. Begitulah kira-kira sebagai percontohan kemampuan kita dalam keterbatasan kita ini, dianggapnya kita segala-galanya. Kemudian bahwa ketika manusia ingin menentukan nasibnya sendiri, apakah saya mau nanya, apakah manusia bisa menentukan nasibnya sendiri? Saya nanya deh, ini nggak usah sedunia, seruangin aja. Pengen kaya nggak? Pakai kaidah, kalau kaya kerja keras. Saya bilang oke, silakan kerja keras. Nanti 5 tahun kemudian kumpul lagi di sini, sok ngacung siapa yang sudah kaya. Semuanya akan mengatakan bahwa kami ini kebetulan semua kok. Betul nggak? Yang dulu yang saya kasih modal 1 triliun ludes, betul nggak? Yang modal dengkul malah jadi pengusaha besar. Anaknya orang kaya bangkrut, anaknya tukang beca jadi dokter, bisa bikin rumah sakit. Apakah itu berjalan sendiri? Tidak. Memang ada undang-undang alam dan berlaku permanen. Tetapi Allah juga punya kuasa untuk menghentikan undang-undang itu kapan saja. Kaifa mayasha wa mata yasha, kapan saja dan di mana saja.
percaya atau tidak, khawarikul ada, kemujizatan dan sebagainya, itu sesungguhnya hanya satu percontohan saja dan tidak akan terjadi berulang-ulang. Karena hukum alam itu ketika kita bereksperimen maka hasilnya akan sama. Kalau kita menguji sesuatu dan itu hukum alamnya sudah jelas hasilnya demikian, ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda namanya ngelamun. Betul enggak? Kemudian, andaikan engkau diberikan oleh Allah untuk mengatur dirimu sendiri. Oke, silakan